Hai guys, perkenalkan nama saya Cecilia Harun Purba dengan NPM 2110021 dari Universitas AKBP Nomensen dengan prodi Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masa peserta didik di pandemi COVID-19. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan di video selanjutnya, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe. Sudah ya? Dadah! Kita lanjut ke video selanjutnya. Baiklah teman-teman, saya akan mewawancarai salah satu guru di Eka Prasetya Medan. Lihat video selanjutnya ya teman-teman. Nah guys, yang saya bilang itu saya akan mewawancarai seorang guru. Inilah salah satu guru di Eka Prasetya Medan. Baiklah Bu, saya silakan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu dan di mana Ibu mengajar. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat anak siswa atau mahasiswi Universitas AKBP Nomensen yang akan mendengarkan jawaban tentang COVID di tahun 2019. Sebelum itu saya perkenalkan diri. Nama saya Staniarma Onice Saragi SPD. Saya mengajar di salah satu yayasan perguruan Eka Prasetya. Nah, saya membawakan bidang studi pelajaran bahasa Indonesia di SMP. Terima kasih. Baiklah Bu, terima kasih atas perkenalannya. Di sini Bu, saya akan memberikan Ibu pertanyaan tentang perkembangan peserta didik di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan pertama itu Bu, bagaimana tanggapan Ibu melihat perkembangan perubahan siswa-siswi Ibu dalam melakukan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini? Oke, terima kasih. Saya akan menjawabnya dengan singkat. Kalau tanggapan saya melalui COVID-19 ini, cara belajar anak ataupun murid itu belum tentu dapat diterimanya karena melalui daring jarak jauh. Jadi kita tidak mengerti apakah anak-anak itu hanya mendengarkan ataupun sambil bermain-main. Jadi murid itu tidak mempedulikan guru, hanya mendengar suaranya. Nah, jadi guru pun tidak melihat siswanya itu belajar apa tidak. Jadi melihat murid ini pun belum adalah perkembangannya karena belajar dengan jarak jauh. Terima kasih. Baiklah Bu, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, perubahan apa saja yang Ibu lihat dari siswa-siswi Ibu? Kalau kita lihat perubahan di masa COVID ini, belum bisa kita lihat. Kenapa? Karena belajar secara jarak jauh itu kan kita tidak melihat siswanya belajar. Tapi kalau kita lihat, kalau dengan belajar secara tatap muka, baru bisa kita lihat. Jadi kita belum tentu tidak tahu lah bagaimana perkembangan mereka. Bisa juga tugasnya itu dikerjakan orang tua, kakaknya atau abangnya. Jadi dia bermain-main saja lah kerjanya, belum tahu kita perubahannya bagaimanapun. Baiklah Bu, pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi perubahan siswa-siswi Ibu di pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19? Kalau tanggapan saya itu harus kita lihatlah muridnya, kita panggil dan kita nasihati supaya dia benar-benar mau belajar, mengerjakan tugasnya dan diberikan gurunya di sekolah. Dan kita harus melihatlah ataupun kita panggil orang tuanya atau kita bercerita dulu supaya si anak itu mau belajar. Terima kasih. Baiklah Bu, pertanyaan keempat, apakah Ibu setuju jika saat pembelajaran dari tatap muka ini akan dimulai? Nah, kalau saya setuju aja. Kenapa setuju? Kalau kita tatap muka, guru sama murid itu saling kenal, saling memahami pribadi seseorang, apakah dia mau belajar atau tidak. Jadi kita melihat bagaimana dia sungguh-sungguh belajar atau tidak. Dengan tatap muka ini kita mengertilah bahwa murid ini nanti harus mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai. Berbeda dengan jarak jauh dari tadi. Tatap muka itu lebih bagus dan saya pun sangat setuju sekali akan dimulai sekolah dengan tatap muka di bulan 7 nanti. Terima kasih. Baiklah Bu, semua pertanyaan sudah Ibu jawab dan
hasilnya itu sangat memuaskan sekali ya Ibu. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatan Ibu. Dadah guys.